Pada malam musim gugur tahun 1895, di sebuah laboratorium dengan pencahayaan redup di Universitas Würzburg, Jerman, seorang ilmuwan bernama Wilhelm Conrad Röntgen tengah menatap tabung kaca aneh yang bersinar samar di kegelapan. Tidak ada yang tahu bahwa di malam itu, dunia akan berubah selamanya. Röntgen sedang bereksperimen dengan tabung sinar katoda, sebuah perangkat yang pada masa itu menarik perhatian banyak ilmuwan karena sifatnya yang misterius. Saat ia mengaliri arus listrik ke dalam tabung tersebut, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di sudut ruangan laboratorium, sebuah layar yang dilapisi bahan kimia terlihat berpendar, seolah-olah ada radiasi yang menyinari layar tersebut. Faktanya, tabung sinar katodanya tertutup rapat dan tidak ada sinar yang keluar dari tabung tersebut. Wilhelm Röntgen bukanlah sosok yang haus ketenaran. Ia dikenal pendiam, perfeksionis, dan nyaris tak pernah berbicara tentang dirinya. Lahir pada tahun 1845 di kota kecil Lennep, Jerman, ia tumbuh sebagai anak tunggal dari seorang pedagang kain. Dari usia muda, ia lebih tertarik pada alam dan eksperimen ketimbang mengikuti jejak ayahnya di dunia bisnis. Namun hidupnya tidaklah selalu mulus. Pada tahun 1862, Röntgen mendaftar di Sekolah Teknik Utrecht, tempat ia mengikuti pelajaran selama hampir 2 tahun. Pada tahun 1865, ia dikeluarkan secara tidak adil dari sekolah tersebut setelah dituduh membuat karikatur salah satu gurunya, padahal gambar itu sebenarnya dibuat oleh orang lain. Keputusan itu menutup banyak pintu universitas bagi masa depannya, tapi justru membentuk karakter keras kepala yang kelak akan membawanya pada penemuan besar. Setelah mengalami berbagai penolakan, akhirnya ia diterima di Zurich Polytechnic di Swiss, salah satu dari sedikit universitas yang mau menerima mahasiswa dengan latar belakang tidak biasa. Di sanalah ia bertemu dengan Profesor August Kuhn, yang kemudian memperkenalkannya pada dunia fisika. Sejak saat itu, hidup Röntgen berubah total. Ia menemukan arah hidupnya, bekerja keras, meraih gelar doktor, dan menjadi asisten Kuhn. Ketekunan serta kesungguhannya dalam melakukan penelitian membuatnya segera dikenal dan diundang untuk mengajar di universitas-universitas yang dulu sempat menolaknya. Ia juga menemukan kebahagiaan dalam kehidupan pribadinya. Ia menikah dengan Anna Bertha Ludwig, putri pemilik kafe tempat ia sering menghabiskan waktu untuk membaca dan berdiskusi. 20 tahun berikutnya, Röntgen tenggelam dalam dunia eksperimen. Ia bukan pencari sensasi. Baginya, laboratorium adalah tempat untuk berkontemplasi di dunia sains. Ketika rekan-rekannya mulai tertarik dengan sinar katoda, yaitu sinar misterius yang dipancarkan dari elektroda negatif di dalam tabung hampa udara, Röntgen ikut meneliti dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Sinar ini, seperti yang ditunjukkan oleh Heinrich Hertz dan asistennya Philipp Lenard, mampu menembus logam tipis seperti aluminium. Mereka tidak tahu bahwa sinar itu sebenarnya adalah aliran elektron berkecepatan tinggi. Tabung sinar katoda bekerja dengan prinsip sederhana namun menakjubkan. Di dalam tabung kaca yang udaranya dihisap dan dikeluarkan hingga mendekati kondisi vakum, terdapat 2 buah elektroda di kedua ujungnya, katoda negatif dan anoda positif. Ketika arus listrik dialirkan, elektron-elektron terpancar dari katoda dan melaju dengan kecepatan tinggi menuju anoda. Aliran elektron yang terpancar dari katoda ini memiliki sifat-sifat yang unik, seperti dapat menghasilkan bayangan jika dihalangi oleh sesuatu, dan juga dapat dibelokkan oleh medan magnet dan listrik. Pada malam 8 November 1895, Röntgen bekerja sendirian. Laboratoriumnya gelap kecuali cahaya samar dari tabung sinar katodanya. Ketika ia menyalakan tabung tersebut, tiba-tiba layar berlapis barium platinocyanid yang ada di sudut ruangan laboratorium menyala hijau. Ia pun terkejut. Kemudian ia mencoba menutup tabung sinar katoda dengan karton tebal agar tidak ada cahaya yang keluar dari tabung tersebut. Lalu ketika ia menyalakannya lagi, plat tersebut menyala hijau kembali. Tidak mungkin cahaya biasa menembus penutup setebal itu. Ia mematikan alat, layar padam. Dinyalakan lagi, layar bercahaya. Ia menyadari ada sesuatu yang tak dikenal sedang memancar dari tabungnya. Sesuatu yang tak kasat mata menyebabkan plat layar tersebut berpendar. Ia menyebutnya X, huruf yang dalam matematika berarti hal yang belum diketahui. Berhari-hari ia bekerja tanpa henti, hampir tidak makan dan tidur. Ia mencoba menghalangi pancaran misterius tersebut dengan berbagai macam benda seperti kayu, kertas, logam tipis, bahkan daging, dan meletakkan layar fosfor untuk merekam bayangan yang dihasilkannya.
Ia melihat bahwa benda-benda dengan kepadatan yang berbeda memunculkan bayangan berbeda pada layar. Suatu malam, ia meletakkan tangan istrinya di antara tabung dan plat fotografi. Hasilnya mengejutkan dunia. Bayangan tulang-tulang tangan Anna Bertha dengan cincin kawin yang melingkar di jari manisnya. Foto itu menjadi foto sinar X pertama dalam sejarah manusia. Ketika berita penemuannya tersebar, para ilmuwan di seluruh dunia segera mencoba mereplikasi eksperimen itu. Dunia medis berubah dalam sekejap. Untuk pertama kalinya manusia dapat melihat ke dalam tubuh tanpa bedah. Dokter bisa mendeteksi patahan tulang, peluru di tubuh prajurit, atau benda asing di organ manusia dengan kejelasan yang belum pernah ada sebelumnya. Meski disebut penemu sinar X, Röntgen sendiri tidak sepenuhnya mengerti sifat fisiknya. Ia menyebutnya sinar yang tidak terlihat dan menembus segala benda. Baru bertahun-tahun kemudian, ilmuwan lain menjelaskan bahwa sinar X adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih pendek dari cahaya tampak dan dihasilkan saat elektron berkecepatan tinggi membentur logam target seperti tungsten. Inilah sinar yang telah ditemukan oleh Röntgen, sehingga sinar ini juga disebut sebagai sinar Röntgen. Pada tahun 1901, ia menerima penghargaan Nobel Fisika pertama berkat penemuannya ini. Karena sinar X memiliki energi yang cukup tinggi, sinar ini dapat menembus berbagai macam benda, tergantung kepadatan dan komposisinya. Tanpa eksperimen sederhana dan rasa ingin tahu Röntgen malam itu, mungkin penemuan ini akan datang jauh lebih lama. Dari sebuah kilatan cahaya di ruang gelap, Wilhelm Röntgen membuka jendela baru bagi umat manusia. Kini, sinar X digunakan di rumah sakit, bandara, hingga observatorium ruang angkasa. Penemuan itu lahir bukan dari ambisi, tapi dari rasa ingin tahu dan ketekunan seorang ilmuwan sejati. Dari tangan seorang pria yang pernah diusir dari sekolah, dunia belajar melihat hal yang tak kasat mata.